Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua yang menonton video kali ini. Kita kembali lagi pada sesi kita yang baru, di mana kemarin kita sudah membahas tentang sistem perpajakan dan sekarang kita mau bahas sistem yang baru lagi teman-teman, yaitu e-wallet. Ya, jadi sebelum kita masuk ke demo penggunaan e-walletnya, kita mungkin mau sedikit pembahasan awal ya teman-teman, ya. Berkenalan lagi dengan e-wallet ini apa. Nah, jadi bisa teman-teman lihat sekarang, jadi e-wallet itu apaan sih? Nah, e-wallet ini sebenarnya bahasa Inggris ya teman-teman, dari bahasa Indonesia yang artinya itu dompet digital gitu. Jadi e-wallet itu kayak aplikasi, ya sebuah aplikasi pintar yang menyimpan uang dalam bentuk digital nih. Jadi kita bisa belanja, bayar tagihan, transfer hingga top up saldo, semuanya itu cuma lewat genggaman tangan kita nih. Jadi itu tuh teman-teman, e-wallet itu apa sih ya? Itu karena dia itu adalah sebuah dompet digital yang Nah, nextnya adalah e-wallet ini mempunyai beberapa karakteristik ya teman-teman. Yang pertama ini yang pasti aksesnya mudah ya. Jadi si e-wallet itu aksesnya mudah ya karena dia bisa diakses lewat HP doang gitu. Nggak perlu kayak kita harus ambil kantong kita atau kita buka tas kita lalu kita ambil dompet kita, itu kan agak repot ya teman-teman. Nah kalau e-wallet ini tuh salah satu karakteristiknya adalah dia tuh punya akses yang mudah. Jadi tinggal buka HP, buka akun buka aplikasi kita, buka akun kita, tinggal bayar nih. Jadi si wallet ini punya karakteristik akses yang mudah. Nah, selain akses yang mudah, wallet ini tuh praktis dan cepat sih teman-teman. Jadi kenapa bisa dibilang praktis dan cepat? Karena kita mau bayar apapun tuh ya cepat dan praktis gitu. Misalkan kita kalau kita pakai dompet biasa ya teman-teman. Kita misalkan beli makanan harganya 10.000, lalu kita cuma punya 50.000. Nah, itu kan agak lama ya teman. Jadi harus nunggu si penjual yang ngasih kembalian lah atau nyari kembalian. Dan itu kan terbilang cukup lambat. Nah, kalau si e-wallet ini nih, kita tinggal masukin angka nominalnya aja dan udah langsung terbayar gitu teman-teman. Jadi nggak perlu ada uang kembalian atau uang lebih nggak ada. Jadi kita tinggal masukin nominal nominal yang kita beli dan udah selesai, dia terbayarkan gitu teman. Beda dengan dompet biasa ya, jadi kita harus buka dulu, kita kasih lagi uangnya, terus dari pembelinya dari penjualnya mencari kembalian baru dikasih ke kita, itu kan agak lama ya teman-teman. Nah itu adalah karakteristik yang kedua. Nah karakteristik yang ketiga ini, em, si e-wallet itu terhubung dengan rekening bank, jadi nggak cuman e-wallet doang. Jadi e-wallet ini kan dulu dulu tuh pernah e-wallet itu tuh cuman kayak ya udah cuma untuk e-wallet doang gitu, nggak ada nyambung-nyambung ke bank atau gimana. Nah, tapi sekarang si e-wallet ini tuh udah punya fitur kayak dia tuh udah bisa connect ke rekening bank kita nih. Jadi misalkan kita kekurangan uang atau kita habis uang gitu, itu tuh ada namanya fitur kayak Smart Pay gitu sih teman-teman. Jadi misalkan uang kita kurang, otomatis itu akan memanggil akun bank kita. Misalkan kita udah ini ya teman-teman, kalau kita udah apa ya, saya kayak udah ngaitin lah, kita udah nge-pair si akun bank kita sama e-wallet kita, pasti berhubung sih teman-teman. Nah, apa yang terakhir adalah si uang itu perlu saldo sih teman-teman, karena kan ya dari mana uangnya gitu kalau nggak ada diisi gitu. Jadi kita punya uang lalu kita bikin digital, nah itu yang namanya saldo teman-teman. Itu sama aja sih kayak kita punya uang cuma kita pindahin ke digital aja. Tuh. Nah, sedikit praktek ya teman-teman ya perihal e-wallet ini. Jadi sebenarnya e-wallet itu termasuk fenomena yang em, cukup baru sih ya teman-teman, cukup baru kayak berapa tahun lalu. Seperti yang teman-teman lihat di data ini ya, ini adalah data yang saya dapatkan dari em, data itu ya, data perusahaan. Jadi di sini dilihat kalau si e-wallet itu mulai populer di Indonesia tuh di tahun-tahun 2017 2018 teman-teman. Jadi dia tuh bukan semata-mata kayak tiba-tiba hype, enggak, tapi e-wallet ini tuh dulu udah pernah ada, tapi dia baru mulai hype, baru mulai naiknya itu di sekitaran di 2017 2018 ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat di 2017 kan pengguna e-wallet itu cuman kayak sekitar 64 jutaan doang ya teman-teman. Nah, di tahun berikutnya si e-wallet ini tuh nambah nih jadi 102 juta, 102 juta consumer nih. Nah, data ini pun juga terus bertambah teman-teman sampai sekarang 2025, dan ini akan berkaitan juga dengan berikutnya, dengan slide berikutnya. Enggak teman-teman. Nah, di tahun 2020 yang terbaru ya teman-teman, e-wallet itu apa ya, menjadi apa ya, pasar terbesarnya lah. Jadi pasar e-wallet itu tuh sangat besar ya di Indonesia ya.
Bahkan di Asia pun, ASEAN, Asia Tenggara pun Indonesia tuh menduduki peringkat pertama dalam sektor e-commerce ya, di mana penduduk Indonesia ini sekitar 29% transaksi itu dilakukan melalui e-wallet. Jadi Indonesia jauh lebih eh, apa ya, jauh lebih populer lah, jauh lebih besar pasarnya daripada negara-negara lain. Seperti teman-teman lihat, ada Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, dan paling tinggi adalah Indonesia, teman-teman. Jadi e-wallet itu bukan semata-mata kayak oh ya udah, tapi e-wallet itu udah jadi pasar yang besar banget sih teman-teman, yang nggak bisa dilakukan lagi. Nah, dengan hadirnya e-wallet ini tuh itu tuh jadi apa ya Bang? Terjadi perubahan gaya hidup lah teman-teman. Jadi orang-orang sekarang, anak-anak muda sekarang itu udah jarang ya, udah jarang bawa dompet ya. Jadi orang-orang sekarang ini lebih sering bawa HP karena ya itu, di dalam HP kita pun ada uang kita. Kalaupun ada orang yang bawa dompet, kayaknya cuma buat dokumen doang sih, kayak KTP, SIM atau segala macam. Tapi rata-rata uang kita udah masuk ke e-wallet semuanya. Makanya ada fenomena kalau anak muda gitu nggak bawa HP, itu dia pasti nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman. Walaupun dia bawa dompet nih, tapi ternyata di dompetnya cuma ada kayak 10.000, cuma 5.000. Nah, tapi kalau di wallet dia kan isinya bisa banyak ya. Nah, kalau sampai ketinggalan, wah itu benar-benar krusial banget itu teman-teman. Nah, makanya di tahun-tahun sekarang ini anak-anak muda sekarang selalu membawa HP-nya. Jadi bukan lagi membawa dompet sebagai utama, tapi membawa HP-nya ya teman-teman. Tuh. Nah, kayaknya kita bahas e-wallet, e-wallet. Nah, di Indonesia ini ada apa aja sih, Tuan? Ada apa aja sih e-wallet gitu? Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, mungkin ini baru sebagian dong ya. Ada OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay. Dan sebenarnya masih banyak sih teman-teman e-wallet di Indonesia yang ada. Tapi ini kita sedikit aja ya. Kita nyebutin yang populer aja ya teman-teman. Nah, dengan munculnya banyak e-wallet, muncul lagi nih permasalahan baru. Kan beda perusahaan pasti beda um, apa ya, QR-nya lah, beda cara pembayarannya, beda sistemnya. Nah, ini jadi masalah nih saat-saat di awal-awal e-wallet lagi hype. Nah, jadi e-wallet ini memiliki kayak masalah gitu teman-teman. Karena kan tiap aplikasi itu pasti beda-beda ya sistemnya. Nah, untuk mengatasi masalah itu, Bank Indonesia itu meluncurkan sebuah sistem yang bernama QRIS. Nah, teman-teman pasti udah sering lah ya, apalagi teman-teman mahasiswa juga yang ya, kalau makan atau kemana-mana pasti selalu bayaran pakai kris, kris, kris. Nah, tapi QRIS ini apa sih gitu? Nah, jadi QRIS ini tuh adalah sebuah apa ya, standar lah, sebuah standar QR code, sebuah standar QR code buat inilah, buat semua pembayaran itu distandarisasi teman-teman sama Bank Indonesia. Jadi sebagai contohnya tujuannya yaitu untuk menyatukan berbagai QR code pembayaran agar cukup satu QR code aja nih. Jadi semua QR code kan pasti beda-beda tuh setiap aplikasi. Nah, dengan munculnya QRIS, kita cuma perlu satu QR code aja, itu bisa pakai semua e-wallet teman-teman. Misalkan kita mau transfer nah kita mau bayar nih, kita mau bayar. Nah, penjualnya nih ternyata cuma punya e-wallet Dana. Nah, sedangkan kita kan pakai OVO ya. Nah, kalau dulu sebelum ada kios kan agak ribet ya bayarannya karena uh, perbedaan QR code-nya ya. Nah, kalau dengan QRIS, mau itu si pembelinya atau si penjualnya beda e-wallet, itu tetap bisa dilakukan teman-teman karena ya ini QR karena QRIS ini nih. Jadi semua QR itu distandarisasi sama Bank Indonesia. Nah, si QRIS ini tuh udah mulai berlaku ya sejak 1 Januari 2020. Dan sedikit fun fact teman-teman, mungkin teman-teman udah pernah dengar lah ya masalah QRIS ini, di mana Amerika mengecam QRIS lah. Jadi dia tuh kayak Amerika kayak was-was lama QRIS ini. Nah, buatan kita karena ya sejauh ini ya yang saya dapat, QRIS ini tuh menjadi satu-satunya QR code yang terstandarisasi teman-teman di dunia. Jadi bahas manfaatnya nih. Ya manfaat dari e-wallet ini tuh yang pertama adalah transaksinya cashless. Jadi kita nggak perlu repot-repot bawa uang, nggak perlu repot-repot bawa dompet. Jadi cukup dengan HP, ya kita udah bisa transaksi, kita bisa beli banyak hal gitu. Lalu yang kedua itu adalah promo dan cashback. Pasti teman-teman juga pernah lah ya melihat promo-promo, misalkan kita mau beli barang, terus ada promo kayak bayar dengan Dana diskon 30% seperti itu. Nah, lalu yang ketiga itu manfaatnya adalah pencatatan otomatis. Nah, jadi buat teman-teman yang ketat banget soal pengeluaran ya, yang sering banget nyatet nyatet nyatet, nah keuntungannya si Wallet ini ya ini teman-teman, dia punya pencatatan otomatis, dia punya rekodnya sendiri.
Ya teman-teman nggak perlu khawatir nih uangnya kemana, karena si e-wallet ini udah punya penyimpanan sendiri teman-teman, seperti itu. Karena tinggal masuk aja. Jadi setelah teman-teman download dan masuk ke aplikasinya, teman-teman akan diperlihatkan seperti ini. Tapi sebenarnya bukan gini sih teman. Jadi kalau teman-teman belum punya akun, ya kalian akan diarahkan untuk membuat akun dulu teman-teman. Nah, setelah kalian membuat akun, kalian coba ke Mi ya, bawah tuh Mi. Nah, jadi di akun teman-teman itu, di akun saya kan ada premium ya. Kalau misalkan teman-teman baru buat akun, lalu dibuat akun itu tuh belum ada premium nih. Nah, premium ini apaan sih? Jadi kalau teman-teman belum premium, teman-teman belum bisa menggunakan fitur si dana ini sepenuhnya nih. Masih ada yang ketutup lah. Misalnya kita mau transfer itu belum bisa ya teman-teman. Karena kan belum premium. Nah, cara yang premium adalah yaitu dengan memverifikasi diri kita teman-teman dengan kartu identitas kita, dengan KTP lah istilahnya. Nah, kalau teman-teman udah punya KTP, boleh tuh diverifikasi aja. Nah, kalau udah verifikasi, udah selesai. Jadi akun teman-teman akan terlihat seperti ini, premium. Nah, ini disensor dikit ya teman-teman. Dulu ini ada nama saya. Karena kita udah terhubung dengan KTP, jadi nama kita tuh akan full makin nama kita gitu, makin nama sesuai KTP lah. Nah, kita coba lihat di akun pertama ya. Ini di atas ini yang ada titik tiga itu ada mata, itu sebenarnya saldo ya. Cuman saya menutupi saldonya karena agak sensitif ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau lihat boleh sih. Ya begitulah saldo saya, cuma segitu doang. Jadi kalau misalkan teman-teman mau donasi nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa ya, teman-teman. Nah, jadi kita kembali ke topik kita nih. Jadi sini ada fitur top up. Tadi udah kayak saya bilang tadi, kalau e-wallet ini kan perlu top up ya. Jadi kalau kita nggak punya saldonya, ya kita mau bagaimana mau transfernya. Nah, di sini tuh teman-teman dikasih banyak buat pilihan. Jadi misalkan teman-teman baru buka akun Dana dan ternyata udah teman-teman pasti nol ya. Nah, kalian bisa nih buat top up. Mau dari mana? Dari bank. Hampir semua bank itu udah terintegrasi nih Kak, sama um, si Dana ini nih. Kayak teman-teman lihat tuh. Bahkan sampai ada bank digital pun ada nih, neobank. Karena memang ya itu si Dana ini sudah mulai terintegrasi dengan bank-bank. Nah, kalau misalkan teman-teman belum punya bank nih, dulu saya belum punya bank nih, oh ya udah, teman-teman bisa isi saldonya dengan cash. Jadi teman-teman ke gerai-gerai ini ya, teman-teman ke uh, semua tempat ini ada Alfamart, Indomaret, Komedi, dan nah teman-teman bisa nih top up Dana di tempat-tempat ini. Tapi ya teman-teman harus menukarkan uang kalian gitu. Nah, selain top up, di sini ada itu request nih teman-teman. Nah, fitur requestnya yang tadi, misalkan saldo dana teman-teman, aduh kurang nih. Nah, teman-teman mungkin bisa nih, dia kan ada dua ya, ada link sama QR code nih. Nah, teman-teman bisa tuh kayak misalnya kita ngirim ini deh, ngirim link, kita kirim link. Set, teman-teman, boleh dong ini gitu gitu. Jadi teman-teman tinggal copy aja ininya linknya, terus di share. Nanti teman-temannya yang buka ngeliat nih, oh dia kayaknya butuh uang nih gitu. Nah kalau dia berbaik hati, linknya akan dikasih nih ke teman-teman langsung kayak, oh ya ini sih gitu. Jadi fitur request nih ya untuk ini sih jatuhnya kayak mirip kayak bukan minjem sih, kayak sedekah lah istilahnya, request money. Nah di sini ada send. Ini adalah fitur utama dari bukan fitur utama banget sih. Jadi kayak ya bisa dibilang fitur utama juga enggak sih. Nah, oke teman-teman, untuk send ini tuh nggak bisa dilihatin ternyata teman-teman ya. Tapi pokoknya di fitur send ini, ya jadi pas saya buka fitur send langsung kayak gelap nih. Kayak mungkin saya akan jelasin dikit ya. Jadi di fitur send ini tuh ada istilah itu, ini tuh fitur buat ngirim uang ya teman-teman. Jadi di send money ini tuh ada beberapa fitur ya. Pertama itu adalah send to group, send to friend, send to bank, send to e-wallet, send kode tunai, withdraw, dana kaget. Banyak teman-teman, banyak banget fiturnya. Jadi kalau misalnya kita sebutkan send to group itu, ya kita ngirim uang ke grup gitu. Lalu ada share to friend, ke teman, lalu ada ke bank. Nah, itu enaknya fitur si Dana ini tuh, kalau mau transfer bank biasanya ada kayak um, ajaknya ya teman adminnya. Nah, kalau si Dana ini tuh dia punya 10 kali free transfer nih teman. Jadi misalnya teman-teman pengen transfer uang ke um, bank, teman-teman bakal bebas admin selama 10 kali pengiriman. Setelah itu ya
melakukan admin lagi. Nah, karena fitur si sign ini nggak bisa dilihat ya, ini kita cari fitur lain ya teman-teman. Nah, misalkan kita ke activity. Nah, di activity ini adalah isinya semua transaksi teman-teman. Yang tadi saya udah sebutin, manfaat reward adalah, oh ini, aduh kelihatan, kelihatan, kelihatan. Kelihatan transaksi saya. Oke, jadi activity adalah pokoknya isinya itu segala transaksi teman-teman akan tercatat otomatis. Jadi nggak usah takut kalau uang kalian kayak, aduh kemana, uang kemana, uang kemana. Tapi ternyata pas dicek activity kalian, oh ternyata uangnya ke sini nih. Itu adalah satu keuntungan. Dan di sini ada fitur walletnya teman-teman. Nah, untuk fitur wallet ini, yang tadi saya bilang itu teman-teman, dia sudah mulai terintegrasi dengan bank. Jadi, misalkan duit teman-teman kurang di saldo dananya, otomatis akan terpotong di rekening bank kalian nih. Jadi, teman-teman tinggal aktifin aja SmartPay-nya. Itu contohin lah ya. Coba kita kayak, misalkan kita aktifin SmartPay-nya. Ya, misalkan teman-teman udah aktifin SmartPay-nya, nanti teman-teman tinggal masukin aja nih, kayak um, informasi tentang kartunya, lalu linknya gimana gitu. Nah, kalau kita scroll sedikit, nah tadi teman-teman yang saya bilang tadi, salah satu manfaatnya adalah promo yang menarik dan diskon. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, My Telkomsel kuota dari 25.000, kalau bayarnya pakai Dana, jadinya bayar cuma 22.500 doang nih teman-teman. Kan lumayan murah ya, cukup murah lah bisa dibilang. Ya, ini adalah salah satu keuntungan teman-teman, banyak banget promo. Dan di e-wallet ini bukan hanya sekedar ngirim uang atau nyimpan uang, tapi banyak itu fitur-fiturnya. Kita coba service-nya. Nah, ada emas. Nah, kalau emas ini tuh, ini fitur yang dimana teman-teman itu istilahnya berinvestasi lagi emas dengan dana. Tuh, bisa buy emas, bisa sell emas. Jadi teman-teman bisa nih buat investasi nih di dana, nggak cuma nyimpen uang, tapi bisa juga investasi. Nah, selain ada uh, emas ya buat investasi, ini ada pusat dan data. Nah, pusat dan data ini ya buat ngisi pulsa sama data teman-teman aja. Nah, di sini ada lagi nih kayak split bill. Ini tuh split bill nih cukup penting ya buat teman-teman yang kalau misalkan keluar bareng temennya atau keluar bareng orang uh, orang terkasih lah teman-teman. Nah, kalian mau split bill nih, gunakan aja ini teman-teman. Nah, selain fitur itu ada lagi nih platform dan digital service. Jadi dia tuh punya electronic money, bisa Google One, dan bukan hanya itu aja teman-teman, si Dana ini juga bisa bayar tagihan-tagihan kita nih. Kalau teman-teman punya tagihan BPJS Kesehatan, tinggal pencet aja. BPJS Kesehatannya dipencet, terus udah masukin nomor BPJS-nya nih, tinggal masuk, 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 terbayarkan. Begitu juga dengan BPJS Ketenagakerjaan. Lalu ada um, ternyata air lah, ya, bayar tagihan air, terus bayar, misalkan teman-teman menggunakan listrik token ya, teman-teman bisa beli nih di Dana. Tinggal pilih aja PLN non taglis ya, pencet aja ntar masukin. Nah, bukan hanya ini ya, ada juga nih fitur payments. Teman bisa bayar buat parkir, bisa buat education, bisa buat e-commerce nih. Banyak banget sih teman-teman fitur dari si Dana ini. Dan tadi ada finance nih, yang tadi emas, investasi emas, lalu ada dana bisnis, lalu ada dana goals, family account, reksadana nih teman-teman. Ada obligasi juga, dan tentunya tak lengkap juga kalau nggak ada gamer ya di sini. Jadi ada fitur-fitur buat bayar game, tuh teman-teman. Lalu ada bisa bayar kayak Halodoc, terus Lazada, bahkan kan bisa bahkan teman-teman bisa lunasi nih. Tuh, kurang kurang keren apa nih teman-teman nih si dana ini, bahkan bisa lunasi teman-teman. Coba sebutin wallet yang um, apa ya, yang punya fitur donasi, coba sebutin teman-teman. Nah, kalau si dana ini punya teman-teman, donasi ke gereja. Kalau tapi ini, oh bahkan ini lintas agama pun ada teman-teman, donasi gereja, donasi buat duafa, lalu donasi buat hutan nih, nah, teman-teman. Dan bukan hanya donasi itu ya. Nah, teman-teman di sini tuh ada fitur yang namanya government service nih. Jadi misalkan teman-teman habis kena tilang, nah kalau teman-teman pengen bayar nih, bisa menggunakan e-Samsat. Lalu misalkan mau bayar pajak bisa, mau mau bayar SIM, mau bikin SIM, e-tilang, lalu pajak motor, pajak kendaraan, bisa bikin paspor tuh bisa teman-teman. Untuk pembahasan kita kali ini, jadi saya harap teman-teman bisa menggunakan e-wallet ini dengan sangat baik, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.